Halo teman-teman, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Daniel Leon Utama dari kelompok 7. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang pentingnya belajar komunikasi dengan judul Pentingnya Public Speaking untuk Pelajar dan Mahasiswa. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota rekan-rekan saya di dalam kelompok 7. Yang pertama ada Siti Muniroh, yang kedua ada Asma Hanifah, yang ketiga ada Awanda Ayu Lestari, yang keempat Daniel Deon Utama dengan saya sendiri, yang kelima Adonia Vincent Nathanael. Oke, tanpa berlama-lama mari kita masuk saja ke materinya. Yang pertama kita akan membahas latar belakang. Kegiatan proses pembelajaran merupakan kegiatan komunikasi di mana pendidik menyampaikan informasi kepada pelajar atau mahasiswa agar informasi tersebut dapat diterima dengan baik dan mempengaruhi pembentukan pemahaman dan perubahan tingkah laku. Komunikasi edukatif dalam pembelajaran juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran pelajar atau mahasiswa. Belajar komunikasi melatih pelajar atau mahasiswa mengembangkan kemampuan public speaking di depan umum, meningkatkan kepercayaan diri, menambah kemampuan untuk berkomunikasi, diharapkan dapat mengembangkan pemikiran-pemikiran, pemahaman, pendapat, menganalisis, dan mengevaluasi secara lisan maupun tulisan. Bantuan pelajar atau mahasiswa dapat mengkomunikasi secara efektif antara guru, dosen, dan pelajar atau mahasiswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Yang selanjutnya rumusan masalah kita akan membahas 3 poin, yaitu poin yang pertama adalah apa sih manfaat pembelajaran komunikasi, dan yang kedua apakah yang dimaksud dengan komunikasi efektif, dan yang ketiga dan mengapa komunikasi itu harus efektif. Tinjauan pustaka dari apa sih manfaat mempelajari komunikasi? Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dapat berbentuk verbal maupun non-verbal. Komunikasi menurut para ahli, diantaranya seperti yang disebutkan oleh Anwar Arifin, menurutnya arti komunikasi adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia, serta syarat akan pesan maupun perilaku. Manfaat komunikasi yaitu menyampaikan informasi dari satu individu ke individu lainnya atau dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Merubah cara pandang, persepsi, atau pola pikir dan perilaku dari suatu individu atau kelompok. Mengapa komunikasi dan memberikan umpan balik positif dari informasi yang sudah tersampaikan. Manfaat dari komunikasi yaitu dalam menyampaikan dan memperluas suatu ide dan pikiran yang dimiliki seseorang kepada orang lain, sehingga orang lain mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan tersebut. Jika Anda dapat menjalani komunikasi yang baik, maka pihak lain akan mengerti apa yang kamu sampaikan, sehingga tidak menimbulkan masalah atau konflik. Selain itu, melalui komunikasi yang efektif, kita juga dapat mengatasi masalah yang timbul jika kita memahami apa penyebabnya. Apa itu public speaking? Mengapa sangat penting bagi mahasiswa? Berbicara di depan umum, pada dasarnya didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara lisan atau mempresentasikan masalah atau topik di depan audiens. Misalnya kita berpidato atau misalnya kita menampilkan presentasi, itu sangat penting kan ya. Sedangkan menurut para ahli, public speaking adalah seni menyampaikan pidato atau berkomunikasi secara lisan dengan audiens. Mungkin setiap orang harus bisa melakukannya ketika berbicara di depan umum, tapi tidak semua orang populer di kalangan audiens ketika berbicara di depan umum. Seorang pembicara publik yang baik biasanya menyampaikan pesan yang jelas dan mudah dipahami kepada audiens. Iya sih, nggak semuanya orang bisa berbicara di depan umum itu terkenal atau audiensnya paham sih ya. Public speaking merupakan salah satu contoh soft skill atau kemampuan di luar akademik. Kemampuan bicara di depan umum sangat penting
dan perlu dipupuk sejak dini. Karena dalam dunia kerja maupun pembelajaran juga menuntut public speaking yang bagus. Kebayang deh, kalau misalnya kita disuruh berbicara atau mempresentasikan sesuatu, kita gegap. Pasti orang lain gak akan mengerti apa yang mau kita sampaikan kan. Makanya penting bagi kita untuk mempelajari public speaking yang baik. Terima kasih. Apa itu public speaking? Mengapa sangat penting bagi mahasiswa? Public speaking merupakan salah satu contoh soft skill atau kemampuan yang ada di luar akademik. Kemampuan berbicara di depan umum sangatlah penting dan perlu dipupuk sejak dini karena dalam dunia kerja maupun pembelajaran juga menuntut untuk bisa melakukan public speaking. Nah, peran public speaking ini sangat penting bagi pelajar dan mahasiswa karena sangat bermanfaat dan bertujuan dalam berbicara di depan umum. Tentunya saja, tentang penyampaikan pesan, informasi yang disampaikan dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti diskusi, presentasi, pengumuman, pidato, ataupun hingga sampai berita. Adapun tujuan dan manfaatnya meliputi, yang pertama, menyampaikan informasi, kemudian yang kedua, memberikan motivasi, yang ketiga, meyakinkan audiens, keempat adalah menghibur, untuk menghibur para audiens, kemudian yang terakhir untuk mengendalikan suasana. Adapun tujuan dan manfaat public speaking. Tujuannya adalah menyampaikan informasi, memberi motivasi, meyakinkan audiens, menghibur audiens, mengendalikan suasana. Manfaat public speaking yaitu memiliki keterampilan berbicara di depan umum, meningkatkan kepercayaan diri, mudah bergaul, membangun hubungan, menjaga hubungan dengan orang lain karena bisa berkomunikasi dengan cara yang membuat mereka merasa nyaman. Diskusi dan presentasi menjadi lebih efektif dan baik, meyakinkan audiens. Berikut daftar pustaka yang kami kutip. Dari presentasi kelompok kami dapat disimpulkan bahwa public speaking berperan penting untuk membangun sekaligus meningkatkan kepercayaan diri dan pemahaman yang lebih luas. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen penampung kita atas materi yang telah diberikan pada sesi kali ini dan juga teman-teman kelompok 7 atas kerjasamanya. Harapan dari apa yang kita diskusikan semoga dapat manfaat di masa depan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Siti Muniroh mewakili kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.